Dia Ayu Pengukir dengan gerakannya yang indah bersalto melewati kawanan kera yang membawa nampan berisi makanan, kemudian berusaha merebutnya. Namun kera-kera itu lebih gesit. Nampan itu dilemparkan kepada kera yang lain hingga Dia Ayu Pengukir terkecoh. Kera-kera itu terus menggodanya. Di sini Dia Ayu Pengukir diuji kesabarannya. Apakah ini merupakan tantangan bagiku, supaya aku tidak terbawa oleh hal amarah? Baiklah, ku tunggu saja sampai kera-kera itu berbaik hati kepadaku. Sekarang aku berdiri saja, pura-pura semedi. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kera-kera itu melihatku bersidakap. Kera yang bergerombolan itu menjadi diam melihat Dia Ayu berdiri semedi. Kemudian salah satu kera yang besar datang mendekatinya sambil membawa nampan berisikan makanan dan sebuah pesan di balik makanan itu. Kemudian nampan itu diletakkan di depan dekat kaki Dia Ayu Pengukir. Sementara kera kecil melompat ke punggung Dia Ayu Pengukir dengan lucunya. Kalian kera-kera yang lucu dan nakal, cuma menggodaku saja. Ayo, kita makan bersama-sama. Loh, kenapa tidak segera mengambil makanan yang ada di dalam nampan ini? Oh, kau menunjuk-nunjuk sesuatu di balik makanan itu. Baiklah, aku akan lihat apa isinya. Sebuah tulisan dari daun lontar. Apa ini? Coba ku baca. Dia Ayu Pengukir, sebaiknya tengah hari nanti kau pergi saja ke bumi Sambara sambil kau mengamalkan pitutur lawang pitu. Aku, Ki Canta. Lalu tulisan yang lain di bawahnya. Apa ini? Dia Ayu Pengukir, kusediakan panggang ayam hutan untukmu. Makanlah supaya perutmu tidak dingin. Lagi-lagi Ki Canta. Aneh. Dari mana dia tahu aku telah membaca ketujuh pitutur itu? Ternyata kalian tidak sabaran untuk makan ya, sahabat-sahabatku. Nah, aku makan panggang ayam, kalian makan buah-buahan ya. Ayo, kita makan bersama. Dia Ayu Pengukir menikmati panggang ayam hutan, sementara kera-kera yang mengelilinginya makan buah-buahan yang ada di atas nampan itu. Nampan yang terbuat dari tembikar itu menjadi rebutan kera-kera di sekitar Dia Ayu Pengukir. Kadang-kadang tingkah lakunya aneh dan lucu, membuat Dia Ayu Pengukir begitu gembira. Kemudian setelah itu Dia Ayu Pengukir meneruskan niatnya mandi di anak sungai. Cukup segar dan nyaman air sungai ini.
Setelah aku mandi, aku akan meneruskan perjalananku sesuai petunjuk Sari Kijanta. Kijanta. Ucapannya tidak jauh berbeda dengan Resi Wanabaya. Apakah dia utusan dewa? Dia, Ayu Pengukir, tidak sempat berpikir panjang, lalu meneruskan mandinya. Setelah tengah hari, berangkatlah menuju ke barat. Kera-kera yang ada di sekitar Candi Pelausan Lor itu mengantarnya sampai perbatasan candi. Perjalanan menempuh hutan belantara dan gunung serta sungai besar bukan halangan baginya. Sudah terbiasa menghadapi tantangan alam seperti itu. Kemudian, ketika malam membias, singgah dia di sebuah rumah penginapan. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum os kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Os kapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkep. Os kapit produksi PT Sufra Verbindo Farma. Os kapit. Os kapit. Silakan Nona. Tentu Nona lelah sehabis melakukan perjalanan jauh, bukan? Ya, aku butuh 2 kamar. Loh, bukankah Nona datang sendirian? Aku tanya, apa ada 2 kamar? Iya, masih ada. Bahkan lebih dari itu masih tersedia. Apakah Nona membawa teman? Ya, temanku sebentar lagi datang. Ini, kubayar di muka untuk sewa kamarnya. Wah, banyak sekali Nona. Sisanya ambil saja. Antar aku ke kamar itu. Mari Nona, mari. Dia, Ayu Pengukir, mengikuti pemilik rumah penginapan itu menuju kamar di lantai 2 yang terbuat dari papan jati. Dia, Ayu Pengukir, menjadi pusat perhatian. Beberapa laki-laki bertampang serem, matanya liar, memandangi tubuh dia, Ayu Pengukir, dari atas kepala sampai ujung kakinya. Namun dia, Ayu Pengukir, pura-pura tidak melihatnya. Bagaimana menurutmu, Cukala? Menarik dan mempesona. Malam ini kita bertaruh untuk mendapatkan perempuan itu. Bertaruh? Bagaimana maksudmu? Apa yang kita bertaruhkan? Kita main dadu mata 6. Baiklah. Kita bertaruh dadu mata 6. Kita tunggu saja sampai tengah malam nanti. Siapa yang menang, dialah yang menjadi juara dan memiliki perempuan cantik itu. Baik. Sekarang siapakah yang akan menjadi penengah dalam judi ini? Kendawa, pemilik rumah penginapan ini. Dia kita tunjuk nanti sebagai penengahnya. Baik, aku setuju. Sekarang kita tunggu Kendawa. Iya.
Kedatangan Dyah Ayu Pengukir ke rumah penginapan itu menjadi ajang pertaruhan judi mata umum. Lalu ketika pemilik penginapan itu ke ruangan tamu, dipanggil oleh Bentang dan Cukala. Ki Kendawa, mohon kemari sebentar. Ada yang aku bicarakan denganmu. Ya, ada apa Bentang? Ki, siapakah perempuan tadi itu? Oh, dia pengembara yang sedang melakukan perjalanan. Ada apa rupanya? Mencurigakan. Perempuan sendirian keluyuran di malam hari. Apakah tidak takut dijarah tubuhnya oleh laki-laki pemuas nafsu? Oh, perempuan itu tidak sendirian. Dia menyewa 2 kamar. Jangan ganggu tamu-tamu. Aku tidak mengganggu. Tidak mengganggu tamu. Cuma saja aku dan Cukala akan mengadakan pertaruhan dadu mata enam. Siapa yang juara boleh memiliki perempuan itu. Dan kau ditunjuk sebagai penengahnya. Kenapa aku yang kalian tunjuk sebagai penengah? Bukankah ada yang lain? Sebaiknya kau tidak menolak, Gendawa. Kalau ingin rumah penginapan ini aman dari gangguan orang-orangku. Ya, baik. Tapi jangan kalian ganggu rezeki yang aku miliki. Aku tidak mengganggunya. Yang penting perjudian berjalan lancar. Ya, silakan saja. Malam bertambah semarak di rumah penginapan milik Gendawa. Meja judi mata enam digelar. Cukala dan Bentang saling berhadapan. Mereka mengeluarkan koceknya untuk pasangan. Sementara sebagai pengocok dadu, dipilihkan salah seorang perempuan penghibur yang ada di tempat itu. Mulai kocok-kocok dadu dalam batok kelapa itu. Sabarlah Kakang Cukala. Sekarang aku akan mulai. Sabar dan kalian bertaruhlah. Ayo mulai pasang. Kakang Bentang silakan pasang, Kakang. Tanpa kau suruh pasang, aku pun akan meletakkan taruhan ini. Nah, lihat ini. Aku pasang biji 5 kepeng. Aku pun pasang 5 kepeng untuk biji 6. Batok yang berukuran separuh kelapa di atas sebuah lepek tembikar itu pun dibuka. Maka biji dadu sebesar buah rambutan itu pun tergolek di atas tembikar. Mata dadu menunjukkan angka 1, 2, dan 4. Berarti pasangan mereka meleset. Dan uang taruhan itu kembali kepada pemiliknya. Lalu dadu dikocok lagi. Sekarang aku pasang biji 2 10 kepeng. Aku tetap pada biji 6. Ayo Tembini, kocok lagi. Lebih lama. Baiklah, Kakang. Nah, lihatlah. Aku sebagai penengah. Nah, sekarang buka batok itu Tembini. Iya. Oh, setan. Biji 3 semuanya yang keluar. Apes. Kita sama-sama tidak mujur dalam permainan dadu mata enam ini. Ini bertanda bahwa perempuan itu milik kita berdua. Nah, sebaiknya kita sudahi saja pertaruhan ini. Bagaimana Cukala? Apakah kau setuju? Kau ini gila. Bagaimana bisa milik kita berdua? Di antara kita harus ada yang jadi pemenang supaya adil. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita miliki berdua? Kurasa berat untuk membagi waktu bila kita sudah menguasainya. Cukala, tentu pilihan akan jatuh pada perempuan itu. Dialah yang akan menentukan siapa dulu yang akan dilayani malam ini. Bagaimana? Adil kan? Baiklah, aku akan mencobanya.
Lalu jalan apa yang bisa kita tempuh? Mari kita sekarang bicara di luar. Di sini tidak enak didengar oleh banyak orang. Baiklah. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Hacah, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Oskapit gen bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Cukala dan Bentang kemudian mengatur siasat di luar rumah penginapan. Malam itu kamar Diah Ayu Pengukir akan disatroninya. Bentang ke bagian kamar yang di sebelah barat, sementara Cukala di kamar sebelah timur. Lalu nampak kedua orang itu mengendap-endap di tengah malam, mendekati kamar Diah Ayu Pengukir. Pasti dia ada di kamar ini. Aneh perempuan ini. Kenapa menyewa kamar sampai 2? Padahal cuma sendirian. Tidak ada temannya yang datang berkunjung kemari. Sepi. Mungkin sedang tidur. Baiklah, aku masuk saja lewat jendela kamarnya. Mungkin di kamar inilah perempuan itu tidur. Jika aku yang menemukannya, langsung saja aku ajak bersenang-senang dia. Aku beruntung, kamarnya tidak dikunci. Dadaku berdebar keras. Itu dia di atas ranjang. Samar-samar aku melihat tubuh perempuan sedang tidur berselimut. Gila, aku tidak tahan lagi menahan keluar hatiku. Ku dekap saja mulutnya agar tidak berteriak. Gila, dadaku semakin keras berdebar. Ku dekap saja. Bentang begitu bernafsu, bagaikan kerbau disembelih napasnya. Sosok di atas ranjang itu disekapnya dengan nafsu membara. Namun tiba-tiba saja tubuhnya tersentak ke belakang sambil menyumpah serapah tidak karuan dengan kata-kata yang kotor.
Mukanya menjadi tegang dan garang. Setan alas. Bukan manusia, cuma sebatang pohon pisang yang diselimuti kain panjang. Benar-benar setan. Awas, pembalasanku perempuan sombong. Setan gentayangan. Benar-benar aku tertipu. Kalau tertangkap, akan kucabik-cabik tubuhnya. Kejadian yang sama menimpa nasib Cukala. Sosok tubuh yang dikiranya perempuan ternyata batang pisang yang diselimuti kain panjang. Mukanya menunjukkan kesalahan hatinya. Lalu saling berpandangan tidak mengerti. Kegaduhan yang terjadi di kamar Diah Ayu Pengukir menarik perhatian orang-orang yang menginap di rumah penginapan itu. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake. Lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum os kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulkan semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakening pekerjaan. Os kapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum os kapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Os kapit. Os kapit.